Haryanto, mahasiswa PPG Angkatan 2, Prodi Pendidikan IPA dengan nomor mahasiswa 20323299358 Universitas Negeri Yogyakarta akan melakukan kegiatan pembelajaran UKIN dengan materi getaran, gelombang, dan bunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Masih semangat ya? Masih. Walaupun kita di masa pandemi, kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, supaya kita tetap terhindar dari virus corona. Seperti itu. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa, silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Sebelumnya kan saya absen terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang hadir? Tunjukkan jari ya. Faizatul hadir, Nafisa hadir, Agisna Hadir. Anggun, Anggi hadir semua ya. Jadi sehat semua, alhamdulillah. Itu kita mulai. Silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Silahkan, kemarin ada 3 kelompok, berarti ini ada 10 orang, berarti 3, 4. Ya, silahkan diputar kursinya. Sambil saya ingatkan kembali karena ini masa pandemi, tolong jaga jarak ya. Masker harus senantiasa dipakai dan jangan lupa sering menggunakan hand sanitizer supaya kita terhindar dari virus corona itu ya. Maka kemarin kalian sudah melakukan kegiatan, sudah tes ya, sudah tes semesteran. Nah, sebelum tes semesteran itu kalian juga sudah mempelajari banyak sekali materi tentang gaya, tentang tekanan. Masih ingat apa itu tekanan? Kalian pernah ditekan? Oh, sering ditekan ya oleh teman saya, suruh sana suruh sini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sebuah sekalian. Jadi mau ke depan semuanya dulu, melakukan pretest sebagai kemampuan awal kalian. Ini di meja sana dulu ya. Melakukan pretest kalian tidak hanya tertulis di kertas, tapi kalian bisa mengerjakan lewat aplikasi Google Form. Jadi yang punya HP bisa dibuka HP-nya. Waktunya selesai, saya bukan lagi. Kejadian di sekitar kita tentang gempa bumi yang terjadi ya. Dari gempa bumi, kalian waktu mengalami gempa bumi pada saat sedang apa? Sedang tidur masa gempa bumi. Itu yang jadi bangun atau malah terlelap tidurnya? Bangun. Waktu kalian kira-kira ada pertanyaan tidak tentang peristiwa gempa? Kenapa bisa terjadi gempa? Ada yang tahu? Kemarin gempa itu dari akibat apa? Dengan sebuah tayangan video ya.
bermain ayunan. Ada yang senang bermain ayunan di sini? Tunjuk jari. Wah, Ika. Nah, pada ayunan itu termasuk peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa getaran ya. Jadi termasuk peristiwa getaran. Nah, dari video ini kira-kira ada pertanyaan tidak tentang peristiwa tadi? Kita mempelajari tentang gelombang dan getaran ya. Mempelajari tentang getaran dan gelombang. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini materi kelas 8 semester 2 getaran dan gelombang. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi ini adalah kita yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem sonar pada indikatornya. Itu menjelaskan pengertian getaran. Kita nanti supaya bisa mengetahui apa itu getaran. Manfaatnya dalam belajar itu banyak sekali, terutama untuk kegiatan membantu kita. Misalnya tadi ayunan itu sebagai bahan mainan untuk kita. Kemudian untuk mengukur kedalaman laut itu juga bisa. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Sehingga kalian jangan ragu-ragu untuk mempelajari materi getaran. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam hidup sehari. Nah, penilaian yang saya lakukan nanti tadi ada pretest. Nanti pada kegiatan ada penilaian kesiapan kalian, menyiapkan alat, kemudian bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian mempresentasikan, dan bagaimana kalian mengerjakan soal-soal pengetahuan. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan percobaan berkelompok lagi ya, berkelompok. Di sini saya akan bagi kalian sumber belajar. Sumber belajarnya nanti kalian baca ya, sebagai literasi kalian. Satu kelompok satu. Baikkan lembar kerja peserta didiknya. Kita baca dulu petunjuk yang ada di situ. Dibaca juga buku panduannya. Untuk mempelajari kegiatan ini kita memerlukan banyak sekali alat. Coba alatnya disebutkan. Nah, coba alatnya apa saja di situ? Stopwatch, penggaris, busur, kemudian apa ini? Namanya? Ada yang tahu? Apa keras? Statif. Ya, betul, statif.
Bisa juga ya modulnya biar jelas. Hati-hati ya. Hati nanti kalau itu bom bisa. Terus tadi yang jatuh apa? Ini katakan. Sudah semua. Coba diulang. Ini yang berapa senti? Coba diulang yang 10 putaran. 10 putaran coba. 10 putaran dihitung ya. Ikut dulu. Punya dikali. Itu ya. Terus sudah 10 derajat.
Apa? Tiga? Matanya ya. Ya, apa? Kesulitan? Oh, ini ya. Jadi dimasukkan. Waktu tadi waktu ada 15 sama ini. Oh ini namanya apa sih ya? Terus ini pertanyaannya bagaimana itu? Apakah waktunya sama? Sama tidak? Ini apakah kepanjangan tetap mempengaruhi? Di kelas? Berarti mempengaruhi ya. Nanti yang kedua, sama caranya. Atau paling berapa? Apa? Oh iya, itu diisi ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti sekarang bagaimana? Ada kesulitan? Sudah lancar semua ya, saya lihat tadi ya. Oke. Satunya sudah hampir habis. Dipersiapkan nanti presentasi yang maju 2 orang. Ya. Yang maju 2 orang untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dipersiapkan. Untuk yang mau mempresentasikan yang pertama kali, kelompok mana? Kelompok mana? Tadi? Oh, kelompok 2. Oke, silakan. Yang lain, tolong diperhatikan, sambil dicermati dengan hasil kalian masing-masing ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Silakan maju ke depan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Pancasari 15, jumlah tetaran 5. Sebelum dibacakan mungkin diperhatikan satu ya, cara menghitungnya. Cara menghitung diperhatikan satu, nanti yang lain bisa mengamati. Diamati yang lain. Ini kelompok 1 menghadap ke sini biar yang lain, kelompok lain melihat. Ini ada di sampingnya. Jadi diukur dulu berapa senti itu?
15. Saya diukur 15. Kemudian diapakan? Diukur apanya lagi? Oh iya, sudutnya ya, simpangannya. Berapa derajat? 10. Oke, itu siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu percobaannya. Yang lain sama? Sama. Sama. Ada yang berbeda hanya tidak ya? Silakan dilanjutkan langsung hasilnya yang lain. Jumlah getaran 5, waktu getaran 4, waktu untuk 4 apa? 4 4 sekon ya. sekon. Waktu untuk T kali bergetar 0,8. Jumlah getaran dalam sekon 1,25. Terus yang 10 getaran? 8. Yang 10 8. Dibaca langsung kalian tulis 15, 12. Yang 20, 16. 16. Waktu getaran 10, 8 sekon. 15, 12 sekon. 20, 16 sekon. Yang ini yang kedua ya, kalau kedua. Nah, yang berikutnya. 0,8. Terus 0,8. 0,8. 0,8. Oh, 0,8 semua. 0,8. Yang berikutnya 1,25. 1,25 Semua. semuanya ya. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2 ini. Terima kasih. Silakan balik ke tempat. Berikutnya kelompok ketiga. Mau maju ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan materi getaran. Bandingkan waktu yang dibutuhkan untuk panjang tali yang berbeda. Waktu satu getaran dan panjang tali 15 cm sama dengan 0,8. Waktu satu getaran dengan panjang tali 30 cm sama dengan 1,175. Apakah waktu yang diperlukan sama atau berbeda? Berbeda. Apakah panjang tali mempengaruhi periode? Iya. Bandingkan jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second dengan panjang. Jumlah getaran dan panjang tali 15 cm sama dengan 1,25. Jumlah getaran dan panjang tali 30 cm sama dengan 0,8475. Apakah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second sama atau berbeda? Berbeda. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode getaran? T sama dengan 1/F. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi getaran? F sama dengan 1/T. Bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode? Besar frekuensi berbanding terbalik dengan besar periode, begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, jika suatu benda dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, maka disebut getaran. Dari pertanyaan tadi yang telah disampaikan oleh kelompok 1, ada yang sama atau tidak? Sama semua atau ada yang berbeda? Ada yang bertanya, silakan. Kelompok 2 apa bertanya? Hah? Tidak. Sama berarti? Apanya sama? Apanya yang sama? Soalnya sama. Soalnya sama, hasilnya sama ya. Oke. Kelompok 3 cocok? Cocok? Sudah janjian tadi. Oke, kalau sudah cocok semua, berarti ada masalah ya. Untuk yang ketiga ini, kita beri aplaus untuk kelompok 1.
dari hasil pengamatan dan percobaan kalian tadi, dari panjang 15 cm dan panjang tali 30 cm, hasilnya sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sama? Ya, standar universal, jadi lintasannya juga lebih panjang ya. Lebih panjang. Dapat kita simpulkan yang namanya getaran apa getaran? Getaran apa tadi? Ada yang tahu? Coba disebutkan, dibacakan tadi getaran. Apa getaran? Silakan. Getaran adalah suatu benda dalam periode bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama. Ya, jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik secara periodik melewati lintasan yang sama. Itu namanya getaran. Nah, waktu yang digunakan untuk bergetar itu yang disebut sebagai apa? Sebagai apa? Waktu untuk melakukan satu kali getaran tadi periode itu waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, kalau dalam 1 sekon sampai 1 detik ya, jumlah getaran yang dihasilkan itu yang disebut sebagai apa? Jumlah getaran yang dilakukan dalam 1 sekon apa, Laura? Frekuensi. Ya. Jadi frekuensi itu adalah jumlah getaran tiap sekon atau tiap detik. Sehingga hubungan antara periode dengan frekuensi, nah, tadi kan dari tabel itu hanya perbedaannya diapakan dalam mencarinya? Waktu mencari periode, waktu dibagi jumlah getaran ya. Nah, waktu mencari frekuensi, jumlah getaran dibagi waktu ya, betul. Berarti apanya yang berbeda? Cuma kebalikannya ya. Jadi antara periode dan frekuensi itu adalah kebalikannya. Jadi dapat kita simpulkan juga hubungan antara periode dan frekuensi. Periode itu adalah 1 per frekuensi atau 1 per F. Sedangkan kita balik periode itu 1 per F, maka frekuensi sama dengan kebalikannya juga, yaitu 1 per periode, 1 per T, seperti itu. Sehingga bisa kalian pahami ya hubungan antara periode dengan frekuensi. Yang hasilnya ini kebalikannya. Kalian tadi sudah mempelajari tentang percobaan ini. Kira-kira apa saja yang kalian dapatkan dari percobaan tadi? Kalian jadi mengetahui apa saja? Tadi mengetahui peristiwa yang namanya apa? Yang keras? Mengetahui tentang peristiwa getaran. Jadi benda yang bergerak bolak-balik itu disebut sebagai getaran melewati titik keseimbangan atau melewati lintasan yang sama. Gimana? Suka tidak dengan pelajaran langsung percobaan tadi? Menarik ya? Besok kita lakukan lagi ya setiap pertemuan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan nanti pandeminya cepat selesai sehingga kalian bisa masuk. Enak masuk atau enak di rumah? Belajarnya masuk ya, kalau doang tulisannya. Nah, dari pelajaran ini apa saja yang belum kalian ketahui? Materi apa saja? Yang belum jelas, kalau getaran sudah jelas? Mungkin ada pertanyaan apa saja? Siapa? Ya, ayo, siapa namanya? Oh, Farhani. Ya, apa Farhani? Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, betul sekali. Bagus pertanyaannya. Farhani ini memang dalam menjawab pertanyaannya sangat bagus. Apa kira-kira contoh dalam sehari getaran itu? Ada yang tahu? Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Tadi udah salah satunya adalah ayunan. Yang lain apa kira-kira? Yang lain apa? Panas ya?
Makanya ini sudah mulai ini masih getaran bukan? Getaran bukan ini? Getaran. Kenapa? Gerakan bolak balik. Manfaatnya apa dengan gerakan seperti ini? Kita bisa merasa sejuk ya. Yang tadinya panas jadi terasa sejuk. Itu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, pernah lihat burung? Di mana? Oh, di atas. Mana di atas? Burung, kenapa burung itu bisa terbang? Ya, kenapa bisa terbang? Karena punya sayap. Sayap diapakan? Digetarkan ya. Gitu ya. Gerakannya seperti apa nih gerakan namanya? Bolak-balik tidak? Bolak-balik. Berarti masuk getaran atau bukan ini? Getaran. Jadi bisa terbang. Berarti juga hewan-hewan yang lain yang terbang menggunakan sayapnya itu juga termasuk getaran. Seperti itu. Kira kelebihan dari kalian belajar langsung seperti ini apa saja? Kelebihannya menurut kalian yang menarik? Keuntungannya apa saja dengan kalian belajar langsung menggunakan percobaan? Bandul? Jadi langsung mengetahui ya, wajib mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi hidayahnya, diberi kemampuan untuk bisa menikmati gejala-gejala yang ada di alam. Masuk kipas-kipas tadi ini adalah sebuah karunia Allah. Dengan dikipas kita akan merasa sejuk ya. Burung juga dengan adanya gerakan bolak-balik itu bisa terbang. Coba kalau tidak ada gerakan bolak-balik, mau bisa terbang tidak hewan-hewan itu? Tidak bisa terbang. Seperti itu. Kita lakukan evaluasi terakhir atau post test. Kalian kerjakan. Post test ini juga bisa kalian akses di internet di Google Form yang sudah saya kirim di WA group kalian. Nah, sekarang boleh dibuka HP-nya. HP-nya coba dibuka semua, dipegang semua HP-nya. Dipegang. Buka ya, yang lihat 3 menit. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Hasilnya yang sudah masuk. Nah, hasilnya dari kalian yang sudah masuk ini ada yang dapat 100, 100, dan dapat 80. Yang lain masih kita tunggu jawabannya. Sudah selesai, saya kumpulkan. Nah, tadi sudah kita lakukan post test dan hasilnya sudah diketahui bersama ya. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 80. Dari jawaban yang kalian lakukan semuanya ternyata sudah di atas KKM semua. Tepuk tangan untuk semua ya. Tadi pretestnya dapatnya 40, 60, sekarang setelah post test hasilnya 80 sampai 100. Nah, karena hasilnya di atas kakak semua, maka nanti kalian akan dapat pengayaan tambahan materi berupa soal-soal untuk ujian nasional maupun asesmen ya, maupun AKM. Seperti tindak lanjutnya nanti kalian di rumah
menyebutkan contoh-contoh getaran yang ada di sekitar kalian. Ya, cukup 10 jenis getaran saja ya, 10 jenis getaran. Nanti kalian sebutkan, ditulis di buku kalian masing-masing. Bisa saya cek. Kemudian kalian juga pelajari materi berikutnya, karena kita yang permainan data akan mempelajari tentang gelombang. Kalian juga pelajari materi tentang gelombang, sehingga besok kita masuk sudah persiapan, kalian sudah mempunyai kemampuan tentang gelombang. Baiklah, seperti itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit. Kita akhiri dengan berdoa, membaca bersama-sama.